Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap tidak? Siap tidak? Untuk itu saya minta pada Kapolri, Panglima TNI untuk menindak secara tegas. Jangan hanya sekedar himbauan-himbauan saja. Kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada revolusi sosial masyarakat, saudara, ya perbaiki. Kepada aparat keamanan, pemerintah meminta untuk tidak ragu dan bertindak tegas. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu, bubarkan saja itu, ya. Negara itu melindungi segenap bangsa, itu tugas negara itu. Ya. Apakah dia ulama, apakah dia ini, apakah dia ini? Polri adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Polri hadir untuk menyelamatkan jiwa masyarakat. Tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan. Jadi siapapun yang akan mengganggu keselamatan jiwa masyarakat, saya akan lakukan penegakan hukum yang tegas. Dan kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, ayo revolusi sekarang juga. Ayo revolusi sekarang juga. Ayo. kelompok saudara yang tidak disukai pemerintah dicari-cari kesalahan, diproses. Sementara kelompok yang menjilat pemerintah, saudara, dibiarkan mereka melakukan kesalahan. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Tidak ada itu. Siapa saja yang salah, proses. Langsung pegang, tahan, borgol, kurang ajar. Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya, bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum. Ketidakadilan itu bisa mengundang ada kelompok yang kalau saya salah dibiarkan. Dan kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada revolusi sosial, jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. penistaan agama, penistaan ulama, kenapa kau nggak periksa dulu? Jadi jangan begitu udah merdeka, dapat jabatan, gaji gede, enak-enakan, ulama dikriminalisasi. Tapi jangan terus bahasanya kriminalisasi yang salah. Untuk membangun sebuah emosi, istilah-istilah itu dikedepankan. Operasi penertiban baliho bergambar Rizik Syihab oleh Pangdam Jaya mendapat dukungan dari publik. Melihat hal ini, FPI mencak-mencak tak terima. Mereka mempertanyakan terkait keterlibatan TNI dalam pencopotan baliho Imam Besar FPI. Menurutnya, seharusnya hal ini menjadi wewenang Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Melihat hal ini, sejumlah netizen di media sosial kemudian melekatkan sebutan untuk mereka sebagai Bani Baliho. Diberitakan sebelumnya, Pangdam Jaya, Maijen TNI Dudung Abdurrahman angkat bicara soal viralnya video yang menunjukkan baliho bergambar wajah Rizik Syihab diturunkan oleh orang berseragam loreng. Maijen Dudung menyatakan penurunan baliho itu atas perintahnya. Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan dinaikkan lagi. Perintah saya itu, kata Maijen Dudung pada Jumat 20 November 2020. Sebelumnya, Maijen Dudung juga menegaskan bahwa ada aturan yang harus dipatuhi terkait pemasangan baliho. Ia meminta tidak ada pihak yang seenaknya sendiri dan merasa paling benar. Kalau siapapun di Republik ini negara hukum, harus taat kepada hukum. Kalau masang baliho, udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak dan tempat ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar,
Enggak ada itu, jangan coba-coba pokoknya, tegasnya. Dudung meminta tidak ada pihak yang seenaknya dan coba-coba dengan TNI. Dudung bahkan meminta FPI dibubarkan dan tidak bersikap seenaknya. Dan kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, tegakkan hukum yang adil, yang salah, proses hukum sesuai dengan hukum yang setimpal. Tetapi negara juga harus menegakkan aturan-aturan melalui law enforcement. Yang dikriminalkan adalah mereka-mereka yang betul-betul salah. Pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas, khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Diharapkan untuk memberikan contoh dan teladan kepada semua warga. Dalam pernyataannya, Pangdam Jaya memerintahkan agar baliho diturunkan karena baliho kembali dipasang setelah diturunkan oleh Satpol PP. Menurut Aziz, meski spanduk yang diturunkan kembali dipasang, penerbitan spanduk masih menjadi kewenangan Satpol PP. Dia mengatakan pihak FPI memang ada yang memasang baliho, namun dia tidak dapat memastikan bahwa semua spanduk dipasang FPI, sebab ada simpatisan yang juga ikut memasang. Dan jangan lupa al-adlu lil jami', justice for all, keadilan itu untuk semua, sudah. Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga setiap warga negara mempunyai hak dan kebebasan untuk berekspresi, berkumpul, dan beraktivitas. Tetapi jangan lupa bahwa Indonesia juga adalah negara demokrasi. Pemimpin ingkar janji melulu, punya akhlak gak? Cukong Cina, saudara, digotong-gotong, dibopong-bopong sama prajurit-prajurit Brimob. Katanya tidak sesuai Sabta Marga. Unyil. Namun, rupanya ada saja orang-orang yang tidak suka dengan pencopotan baliho tersebut. Sejumlah orang teriak-teriak ketika anggota TNI pergi usai mencopot baliho di daerah sekitar markas FPI. Diduga orang-orang tersebut merupakan Bani Baliho, penyembah berhala bergambar Rizik yang videonya sempat viral beberapa waktu lalu. Video Bani Baliho ngamuk ini diunggah oleh pemilik akun Twitter @namaku_Smei. Dalam cuitannya, @namaku_Smei mengatakan, lokasi markas Petamburan Bani Baliho pada ngamuk-ngamuk, berhala Baliho pada diturunin. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap tidak? Siap tidak? Untuk itu saya minta pada Kapolri, Panglima TNI untuk menindak secara tegas. Jangan hanya sekedar himbauan-himbauan saja. Kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada revolusi sosial masyarakat, saudara, ya perbaiki. Kepada aparat keamanan, pemerintah meminta untuk tidak ragu dan bertindak tegas. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Negara itu melindungi segenap bangsa. Itu tugas negara itu. Ya. Apakah dia ulama, apakah dia ini, apakah dia ini? Polri adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Polri hadir untuk menyelamatkan jiwa masyarakat. Tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan.